Halo. Kita praktek pada gitar. Sorry ya, nyontek. Nanti biar nggak salah-salah. Praktek di gitar. Tadi kan kita udah belajar jarak-jaraknya. Kita tulis lagi aja lah ya. Sekarang kalau di gitar kita taunya nih, kalau di gitar itu kita ada fret ya. Ini namanya fret, teman-teman. Ini fret pertama, fret kedua, fret ketiga, fret 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai pojok. Oke. Ini adalah tempat dimana kita menentukan nada nanti di partitur. Jadi kita taruh nih, pencet si jari kita nih, saya di sini. Kayak gitu. Nanti kita sesuaikan dengan jarak ini. Nah, kita lihat G ke A sama dengan 1 kan jaraknya. Nah, kalau di gitar itu sama dengan loncat 2 fret. G ke A sama dengan 1. Berarti kalau di gitar itu loncat 2 fret. Oke. Karena tadi di gitar itu kita kan pakai kunci G ya. Kalau kunci G itu ini. Jadi senar itu kan ada E, B, G, D, A, E ya. E, B, G, D, A, E. Nah, kita pakai senar G. Jadi kunci G tadi itu di senar G. Nah, kan ada not nih saya di sini. Ini kan not G. Not G itu kalau di gitar itu senar G. Oke? Nah, tadi kita mau ke A. Kita mau cari not A. G ke A sama dengan 1, ya kan? Kalau di fret dia loncat 2. Berarti gini. Ini G. Loncat 2 kan? Kita mau ke A. 1, 2. Jadi A ini. Oke. Ini G. Ini A. Kedengaran ya? Apa namanya, dia kayak naik gitu kan nadanya. Sekarang kita lanjut lagi ke nada yang B. A ke B sama dengan 1, ya kan? Jaraknya 1 kan? Berarti loncatnya 2 sama. Jadi kalau di jaraknya itu 1, kalau di fret dia loncat 2. Jadi dari A tadi, A-nya kan di sini. Ini kan A. Nah, kalau mau ke B, tadi A ke B kan jaraknya 1. Berarti loncat 2, ya kan, di fret. 1, 2. Ini adalah B. Jadi G, A, B. Kedengaran ya nadanya naik gitu, ya kan? Oke. Setelah kita tahu tadi ya loncat-loncat yang jaraknya 1, sekarang kita bertemu dengan B dan C. Dia jaraknya setengah. Dia ini jaraknya setengah. Terus gimana? Jadi B ke C sama dengan setengah. Kalau di gitar, di fret, dia loncat
loncat 1 fret. Dia loncat 1 fret. Jadi tadi kita habis dari B ya. Ini A, B. Sekarang kita mau ke C. B ke C setengah. Loncatnya 1 fret. Jadi dari B loncat setengah kan 1 fret. Gitu. Jadi G ke A loncatnya 2. A ke B loncatnya 2. B ke C loncatnya 1. Kedengaran ya? Do, re, mi, fa, ya kan? Nah, ini berlaku untuk yang selanjutnya. C ke D, D ke F, F ke G, E ke F, F ke G, kayak gitu. Jadi yang setengah ini dia loncat 1 fret. Ingat, yang setengah loncat 1 fret. Yang satu loncat 2 fret. Yang satu loncat 2 fret. Kalian sudah paham? Oke. Sorry ya, gambarnya jelek. Sekarang tadi kan kita udah dari G, kan? Kalau di partitur kan ada notnya ini kan, ya kan? Kalian akan bertemu dengan gambar seperti ini. Ini kalau saya bilang toge atau not, sorry ya, ini not. Sesat kalau bilang toge. Kayak toge soalnya, kayak cambah. Ini G, oke? Karena di garis G tadi kan. Sekarang kita mau cari not yang di sini. Di gitar. Ini apa? Kolom ini. A ya. Dia adalah A. Tadi kita udah tahu senar G ya. Ini G ini, senar G. Kalau ini jadi patokanku. Ya, itu sebenarnya pemahaman kalian itu berbeda-beda. Kalau udah dapat materi aslinya. Kalau aku patokannya itu dari senar G itu tadi, supaya nanti bisa tahu kalau misalnya naik, turun, nada itu bisa tahu di mana tempatnya gitu. Sekarang kita cari A. Sebenarnya tadi kita udah dapat, guys. Tadi kan G. G ke A sama dengan 1. Kalau di fret itu loncat 2 kan? Karena G ke A sama dengan 1. Berarti kalau di fret loncat 2. Oke? Sekarang yang ini. Garis apa ini, teman-teman? Ya, ini garis B. Dia adalah B. Sekarang kita cari not yang di gitar, not B. Tadi kita udah dapat A-nya. Sekarang A ke B sama dengan berapa jaraknya? 1. Kalau jaraknya 1, berarti kalau di fret dia loncat 2 fret. 1, 2. Ini adalah B. Oke? Ini A. Ini B. Kita udah dapet nih. Tapi ada yang nanya misalnya, tapi kan itu ada senar B. Terus apa bedanya? Gak ada bedanya, guys. Gak ada bedanya kan? Nadanya sama kan? Kalau kalian dengarkan dengan seksama itu nadanya sama. Ini B, ini juga B. Jadi kalau kalian itu sebenarnya
kalau menentukan not-not ini tadi itu ada 3 opsi sebenarnya. Nanti dia ada yang di sini, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kenapa kayak gitu? Kenapa ada sama gitu tempat-tempatnya? Terus kita harus pilih yang mana gitu kan? Terus kita harus milih B yang mana? Yang di depan, yang di tengah, apa yang di belakang gitu kan? Gampang guys jawabannya. Kalau misalnya di partitur itu kan kita main banyak banget nada kan. Berarti notnya itu kalian pilih sesuai dengan letak-letaknya. Kalau misalnya kalian udah banyak main dari awal lagu, itu notnya banyak main di sini, ngapain kalian cari nada yang di sini? Pasti yang di sini dong. Karena tangan kalian, jari kalian ini nggak sepanjang itu kan. Gak sebanyak itu kan, nggak bisa gitu kan. Masa harus begini terus yang metik yang mana gitu kan. Jadi kalian harus cari nada yang berada di sini. Kalau kalian banyak main di sini. Tapi kalau kalian banyak main di sini, ya berarti nyarinya nadanya di sini. Kalau di sini, ya di sini, gitu. Jadi harus sesuai gitu dengan letak-letak nanti partiturnya banyakannya mainnya di mana, gitu. Jadi ya kenapa ada banyak opsi itu tadi. Jadi kalau di gitar itu kan ada nada paling rendah, ada nada paling tinggi, ya kan? Nah paling rendah kalau di gitar itu ini udah nggak bisa rendah lagi, ini udah paling rendah serendah-rendahnya. Tapi kalau di tinggi, kalau nada paling tinggi itu bukan di sini, bukan cuman senar doang yang dipetik, tapi ada sampai sini. Oh tinggi kan? Jadi yang paling tinggi tuh ini maybe, tapi jarang sih sampai pojok sini mainnya. Paling di 14, fret ke-14 itu mungkin sampai sini nih kataku. Semakin dia naik nadanya, itu kan berarti tinggi ya. Kalau di gitar itu semakin turun. Kenapa? Ini kan naik ya. Makanya tadi aku bilang garis birama itu nggak bisa disamain dengan gitar karena beda gitu. Jadi misalnya tadi naik nadanya nih, G A B kan makin naik. Tapi kalau di sini nadanya kan paling tinggi itu di bawah kan. Di atas tuh paling rendah. Dan semakin ke kanan, dia akan semakin tinggi. Misalnya contohnya yang ini ya, nada paling rendah. Semakin tinggi kan dia. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi ini nada, semakin rendah dan semakin kanan. Semakin rendah dan semakin kanan. Semakin dia naik, pilihannya adalah semakin dia turun atau enggak ke kanan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia turun nih, misalnya dari sini, terus ke sini, ke sini, terus ke sini, ke sini, sini, makin turun tuh, makin turun. Kalau di gitar itu semakin naik, dan semakin kiri. Maksudnya gimana? Nih, kalian dengerin ya. Dia semakin tinggi semakin tinggi semakin rendah kan suaranya. Sekarang kenapa dia semakin kiri? Misalnya nadanya dari sini, kita ke kiri,
Kalau dia semakin tinggi, berarti di gitar dia semakin turun dan kanan. Kalau dia semakin turun, berarti di gitar dia semakin tinggi dan ke kiri. Iya, ke kiri. Ke kiri sini. Ini kiri kan, guys? Iya, ini kiri. Ini kiri. Oke. Kayak gitu. Ingat ya. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi tadi kan kita mainnya di note B ya. Kalau note B dan G tadi itu kan dia punya senarnya sendiri kan, otomatis dia kayak nggak perlu mencet fret kan, dan itu mudah banget kan, tinggal petik doang udah ada nadanya. Nah, sedangkan kalau yang A ini, note A tadi nih, A ini dia itu nggak punya senarnya kan, tapi kan itu ada senar A, E, B, G, D, A, beda, nadanya beda kan? Itu untuk A yang rendah. Oke, ini untuk A yang rendah. Tapi kalau A yang di sini itu yang ini, ya kan? Nah, kita berlakukan 3 opsi tadi. Kita cari, karena ini udah di senar G, nggak mungkin kan ada lagi. Nah, sekarang kita cari di senar berikutnya, yaitu di senar D. Habis D itu E. Habis D itu E kan? E, F, G, A. Oke. Ini A. Ini A. Nanti kalian cari yang opsi ketiga itu di senar selanjutnya, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ada 3 opsi itu tadi ya. Nih, sekarang jadi lebih mudah ya teman-teman untuk nebak B itu notnya di mana kalau di gitar, C itu di mana notnya kalau di gitar, kayak gitu ya. Sekarang kita coba lagi yang C, D, E, dan F. Kita coba sampai F ya teman-teman. Tadi kita udah sampai C, sekarang kita cari yang D. Tadi B nya kan ada senar ya, udah ada senar sendiri. Ini B ke C setengah. Oke, udah dapat nih. Dan coba nanti kalian cari 2 opsi lainnya di senar yang lain ya. Terus kita nyari D. C ke D kan 1 jaraknya. Oke. Terus D ke E. Sekarang D ke E. Kita lihat ada nggak senarnya. Soalnya kan kalau misalnya D ke E kan 1 nih jaraknya 1. Ini loh ya. Ini E. E yang di tengah. Sekarang kita lihat senarnya ada nggak yang E. Ada. Sama kan? Nah gitu. Berarti kita langsung lanjut aja ke senar yang E. Nggak usah dipencet apa-apa, ya kan? Sekarang kita ke F. E ke F berapa? Setengah. Ini dia F. Kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah dulu. Ini kita udah tahu ya, G, A, B, C, D, E, F, dan 3 opsi lainnya. Nanti kalian coba pelajarin dengan gitar kalian. Oke, yang punya gitar ya bersyukurlah kalian bisa mencobanya nanti. Tapi kalau misalnya yang nggak punya gitar, nanti pinjam aja buat temennya. Ya ini ya, dia ada G, A, B, C, D, E, F. Ini kita sudah tahu di mana tempat-tempatnya dengan petunjuk dari jarak-jarak tadi, jarak yang 1,5. Terus kalau di fret itu berarti 2 fret, terus 1 fret, kayak gitu. Semoga dengan materi yang tadi udah aku sampaikan kalian lebih paham. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir, dan ya kalian semoga lebih jago lagi. Nanti kita bakal ketemu di video selanjutnya. Kita bakal langsung
cobain ya dengan partitur yang mudah gitu. Terus kita langsung mainin lagunya gitu di gitar tuh kayak gimana. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, terus komen, like, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Semoga ini ngebantu kalian untuk lebih paham lagi dengan apa itu gitar klasik, gimana cara maininnya. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.